Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyaksikan videonya, terlebih dahulu saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada teman-teman yang telah mendukung channel ini, dan kepada teman-teman yang baru saja bergabung dengan kami, jangan lupa sebelumnya untuk like video kami dan subscribe, serta jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Syukran jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ayyuhal ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengetahuan terkait dengan cara menghafal Al-Quran. Semua orang ingin menjadi penghafal Al-Quran, cita-citanya sangat, dan orang tua mereka juga memiliki keinginan agar anaknya itu menjadi penghafal Al-Quran. Tentunya semua ini adalah, saya akan menceritakan tentang cara menghafal Al-Quran yang tentunya merupakan pengalaman yang kami alami. Nah, kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya menghafal Al-Qur'an itu bervariasi tergantung dari orangnya, tergantung dari IQ seseorang dan kebiasaan. Walaupun IQ tinggi, tapi kalau tidak membiasakan itu tidak bisa juga menghafal Al-Qur'an, karena bagaikan sebuah pedang atau parang, ketika tidak diasah maka tidak akan tajam. Maka otak itu perlu diasah, perlu dibiasakan agar bisa merekam, memori itu bisa merekam apa yang sering kita lakukan, dan yang keseringan itu akan menjadi mudah ketika dilakukan. Jadi di sini saya membawa Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu Rasulullah SAW bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Amamah. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi siapa yang membacanya. Syafaat bagi dirinya, bagi orang tuanya. Itu semuanya yang dibutuhkan di akhirat nanti ketika seseorang membutuhkan pahala di hari hisab, yang dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan nampakkan semua apa yang dia kerjakan. Ditanya-tanya, laisa bainahu wa baina turjuma, tidak ada penerjemah antara dia dengan Allah. Maka Al-Qur'an menjadi syafaat bagi siapa yang membacanya. Apalagi orang yang menghafalnya. Subhanallah, orang yang senantiasa menjadi Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai hal yang menjadikan membasahi lisannya setiap hari, setiap saat. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini Al-Qur'anku, Al-Qur'an waktu saya masih masuk pesantren. Ini saya beri tanda-tanda seperti ini supaya saya lebih mudah mengingat apa yang saya tandai, seperti doa, seperti ayat-ayat terkait dengan hukum yang khusus. Jadi saya tandai di sini. Berkaitan dengan menghafal Al-Quran, saya tadi katakan bahwasanya setiap orang memiliki hal yang berbeda di dalam menghafal Al-Quran. Ada yang satu kali baca sudah menghafalnya, ada yang 2 kali baca, ada yang 3 kali, dan ada yang sudah berkali-kali juga tidak bisa. Nah, kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ketika kita sudah terbiasa, otak kita, memori kita sudah merekam apa yang sering kita lakukan, maka itu akan mudah untuk kita melaksanakannya.
dan akan mudah diserap oleh otak dan hati kita yang ketika kita itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tidak lepas juga dari dukungan orang tua, doa dari orang tua, serta dukungan dari teman-teman, dari keluarga, dari kakak, dari saudara-saudara secara keseluruhan, bahwasanya menghafal Al-Quran supaya kita memiliki semangat. Tetapi ingat, ketika menghafal Al-Quran, di situ ada saat-saatnya seorang itu jenuh. Nah, dulu saya juga pernah mengalaminya. Pernah saya menghafal, biasanya menghafal kurang lebih berapa menit itu sudah dapat satu halaman. Tapi sebelum itu, subhanallah, menghafal satu baris, satu ayat itu susah sekali jemaah. Saya sangat susah untuk menghafal. Kenapa? Karena belum terbiasa. Dan ketika saya paksa, alhamdulillah, dalam beberapa menit itu sudah bisa menghafal satu halaman. Karena itu perlu diasah. Otak ini perlu diasah, diperbiasakan agar merekam hal-hal yang sering. Bayangkan saja lagu, ya. Coba kita lihat orang-orang para penghafal lagu, kenapa tidak hilang-hilang? Sekali hafal bertahun-tahun tidak akan hilang. Nah, kenapa Al-Quran susah dihafal, cepat hilangnya? Ya karena kemaksiatan kepada Allah. Karena orang yang susah menghafal itu karena dia masih mencampur adukan kemaksiatan, masih melakukan kemaksiatan. Maka karena Al-Quran adalah cahaya yang Allah tidak akan berikan cahaya itu kepada siapa yang bermaksiat kepadanya. Penerang hati. Maka banyak-banyak istighfar, bertobat kepada Allah, minta doa kepada orang tua, minta doa kepada para ustadz agar dimudahkan untuk menghafal Al-Quran. Kalau saya dulu, sebelum saya berikan cara-cara menghafal, saya cerita dulu sedikit. Dulu waktu saya masuk di pesantren, saya susah menghafal Al-Quran. Sangat dan sangat susah. Itu kami harus menghafal di 3:30 masuk menghafal sampai jam 7 itu harus menyetor hafalan. Tapi subhanallah, mungkin Allah subhanahu wa ta'ala itu karena mungkin saya masih banyak kesalahan, masih banyak, saat itu saya baru masuk dari luar, masuk ke pesantren tentunya. Ketika itu saya sudah selesai kuliah masuk pesantren. Ya, nanti insya Allah di berikut saya akan memberikan suatu cerita pengalaman saya masuk dari saat kuliah, mau kuliah kemudian mau berhenti. Nanti insya Allah saya akan ceritakan ketika saya masuk pesantren. Ya, itu insya Allah nanti di video-video berikutnya. Tapi sebagai motivasi untuk yang mau belajar, karena kita harus berbagi kepada hal-hal yang bermanfaat. Siapa tahu 1-2 orang bisa mengikutinya, kan itu kita mendapatkan pahala amal jariah. Jadi di situ ketika saya masuk awal-awal, saya singkat cerita, nanti untuk cerita secara keseluruhan panjang lebarnya itu tentang saya dari kuliah kemudian tidak ikut PNS harus masuk pesantren, nanti ada video berikutnya. Nah di sini khusus untuk menghafal Al-Quran, saat itu saya masih di pesantren, saya bingung apa yang harus saya lakukan. Ya, saya tidak paham terhadap walaupun memang di waktu masih kuliah dulu saya sudah sering juga membaca Al-Quran, belajar tajwid, tapi seperti itu susah menghafalnya karena kita berada di dunia kampus. Ya, di situ banyak perempuan, apalagi saya saat kuliahnya di Gorontalo, ya namanya seperti bagaimana ya di Gorontalo, ya banyak orang-orang ya seperti itu ya, mungkin teman-teman lebih tahu. Nah, jadi di situ ketika saya menghafal subhanallah susah sekali. Jadi saya sering diberikan motivasi oleh teman-teman di pesantren, senior saya di angkatan Idad, ya, untuk belajar dan menghafal. Bagaimana cara-cara menghafal, mereka ajari saya dan saya terapkan terus. Setiap ada saran saya ikuti, dan alhamdulillah setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala membuka hati saya untuk lebih mudah menghafal Al-Quran. Awalnya satu halaman itu, satu baris itu susah sekali saya menghafalnya jamaah. Apalagi sudah sampai setengah halaman itu saya duduk kadang sampai 2 jam. Karena susah sekali menghafal. Saya telah hafal ya baris pertama, ayat pertama hafal, masuk ke ayat kedua lupa ayat yang pertamanya.
Jadi saya bingung bagaimana cara menghafal yang lebih bagus supaya tidak lupa. Itu yang perlu untuk saya pelajari. Nah, perlahan sedikit demi sedikit, alhamdulillah dengan usaha dan kerja keras, Allah Subhanahu wa taala membuka hati saya, mempermudah urusan saya, mempermudah untuk menghafal Al-Quran, dan alhamdulillah dengan izin Allah saya mudah untuk menghafal Al-Quran. Jadi kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam menghafal Al-Quran tentunya kita membutuhkan kesabaran, rutin dan terus menerus, istimror dengan kesepakatan yang kita telah tentukan. Misalkan ketika seseorang untuk menghafal, dia harus tentukan jumlah yang akan dia hafal. Kalau sekiranya dia ingin menghafal 5 baris, maka istimror di 5 baris tersebut. Kalau dia ingin naikkan, maka dia harus proses perlahan-lahan untuk menaikkannya. Kalau saya dulu, saya memulai menghafal Al-Quran itu dari surah-surah yang pendek untuk mengasah otak dulu. Saya mulai dari juz 30, dari surah An-Naba. Saya mulai dari surah An-Naba. Tapi sebelumnya sahabat, teman-teman, sebelum menghafal Al-Quran, satu yang saya ingatkan, perbaiki tajwidnya dulu. Perbaiki tajwid agar tidak susah lagi nantinya memperbaiki ketika sudah menghafal. Karena ketika sudah menghafal Al-Quran itu sangat sulit untuk memperbaiki tajwid yang telah melekat di hafalan kita, telah melekat di memori kita, itu sulit untuk memperbaikinya. Maka saya sarankan sebelum menghafal, perbaiki tajwid dulu, tahsin Al-Quran kepada orang yang bagus bacaan Al-Qurannya. Nah, setelah itu baru mulai menghafal. Karena seperti itu dulu ketika saya ketika awal-awal itu saya ingin ke pesantren, memang saya sudah persiapkan tajwid memang. Karena di sana ada beberapa ikhwan yang bagus bacaan Al-Qur'annya. Nah, di situ kami sudah belajar ya, dari nol kami belajar. Dari Iqra saya belajar ulang. Ya, dari Iqra. Kami sudah semester berapa ya belajar kena dakwah, belajar tertarik dengan Al-Qur'an, ya di situ kami harus belajar dari Iqra untuk memperbaiki tajwid. Ya, kebetulan di situ ada ikhwan saya, ipar saya yang bagus bacaan Al-Qur'annya, maka saya mulai belajar kepada beliau karena baru kenal dakwah ya, maklum ya, hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian belajar, kemudian menghafal Al-Qur'an, belajar menghafal. Nah, ketika saya sampai di pesantren juga saya masih mempelajari tajwid terus saya belajar. Dan alhamdulillah banyak ya guru saya mempelajari tajwid, ilmu tajwid, memperbaikinya. Jadi sebelum menghafal Al-Quran, perbaiki dulu tajwid, itu saran saya. Kemudian ketika memulai menghafal Al-Quran, carilah ayat-ayat yang mudah, yang pendek. Karena ketika bayat langsung pada surah Al-Baqarah itu orang biasanya stres. Kenapa? Karena ayat-ayatnya panjang, ya, sangat panjang. Tapi kalau baca surah An-Naba dari juz 30 sampai ke terakhir itu pendek-pendek. Saya kemarin sebelum masuk surah An-Naba, saya cari yang pendek-pendek dulu ayatnya. Saya asah otak saya supaya saya perbiasakan untuk menghafal. Ya, saya perbiasakan untuk menghafal. Jadi saya mulai dari Ad-Duha, ya, karena ya namanya baru belajar menghafal. Saya mulai dari situ, hafal pelan-pelan. Setelah selesai sampai ya sebagian surah dari itu semuanya sudah selesai. Kemudian saya mulai masuk dari An-Naba. An-Naba saya mulai menghafal An-Naba. Alhamdulillah di situ sudah mulai mudah menghafal. Kemudian setelah itu saya berpindah ke juz 29. Nah, juz 29 di situ sudah mulai mudah menghafal. Setelah itu berlanjut ke juz 28. Juz 28 mulai, karena itu agak sama-sama ya, hampir sama-sama, 27 juga hampir sama-sama. Setelah itu saya berpindah ke juz Al-Baqarah, langsung ke surah Al-Baqarah. Karena sudah mulai terbiasa agak panjang-panjang ayatnya, saya langsung ke surah Al-Baqarah. Nah, di situ cara menghafalnya seperti kalau ya menurut seperti saya yang saya lakukan. Di situ pertama, walaupun awal-awalnya saya susah untuk menghafal, di situ banyak teman-teman mengajarkan saya juga untuk cara menghafal, dan saya mempelajari yang sesuai dengan
kebutuhan saya, sesuai dengan apa yang ada pada diri saya. Berdasarkan saran-saran dari teman-teman, semua saya lakukan sambil saya mencari diri saya di dalam menghafal Al-Quran. Bagaimana saya bisa menghafal Al-Quran? Nah, di situ alhamdulillah dengan izin Allah, berkat semangat, berkat doa dan kesabaran, alhamdulillah saya mendapatkan cara untuk menghafal Al-Quran yang bagus untuk diri saya. Di situ sahabat yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita saling berbagi ya, memberikan manfaat kepada sesama kita. Nah, di sini saya akan ajarkan bagaimana cara menghafal yang saya lakukan. Kemarin waktu saya menghafal Al-Quran, di situ saya memulai dari misalkan ayat pertama ya, kita buka. Misalkan di situ teman-teman buka surah Al-Baqarah lembar kedua ya, halaman 3. Di ayat ke-6 misalkan. Nah, hafal surah Al-Baqarah ayat ke-6 misalkan. Nah, di situ sahabat, awalnya saya menghafal itu kan apa? Saya sesuaikan saya punya semangat saja, asal semangat saja ya. Dan ternyata di situ ada semangat itu harus dibarengi dengan keinginan hati. Jadi saya mulai menghafal surah Al-Baqarah satu ayat di situ, baca terus dulu, baca dari sebelum malamnya, sebelum malam itu saya sudah mulai membaca. Sebelum tidur itu saya baca 20 kali. Saya baca 20 kali. Nah, satu ayat saya baca 20 kali. Saya ulangi misalkan satu halaman yang saya akan baca hafal untuk subuh harinya, karena ada juga yang susah menghafal subuh ya, dia menghafal siang ada. Tapi kebanyakannya yang saya bicarakan, kebanyakannya orang mampu menghafal itu subuh karena tenang, karena orang butuh ketenangan untuk menghafal. Nah, di situ harus saya menghafal dari surah misalkan surah Al-Baqarah ya, ayat 6 misalkan ya, ayat 6 sampai ayat misalkan ayat 16. Nah, jadi di situ dihafal baca satu ayat itu, ayat 6 baca dulu satu ayat, baca terus baca 10 kali atau 20 kali baca, supaya lisan ini mudah untuk mengucapkannya nanti. Itu yang pertama, sehingga terekam di memori kita. Nah, untuk menghafalnya lagi harus besarkan suara. Apa fungsinya? Supaya kita mendengarkan sendiri, agar orang lain juga mendengarkannya. Jika kita salah, orang lain bisa tegur. Itu fungsinya. Kalau kita baca di dalam hati, orang lain tidak dengar, salah kita, itu akan salah terus. Itu fungsinya membaca Al-Quran itu, menghafal dengan kuat, dengan keras ya, tapi jangan keras amat juga mengganggu orang lain, tidak bisa ya. Ya, saya cukupnya saja. Jadi menghafal, membaca dulu, baca terus 10 kali 20 kali baca. Setelah itu mulai menghafal kan tadi kita sudah membaca ya, di sebelum tidur sudah membaca satu halaman misalkan, kita target kalau tidak sampai satu halaman, setengah halaman, bukan satu lembar, setengah halaman. Patok di situ misalkan Anda, saya cuma mampunya di setengah halaman. Ya, hafal setengah halaman saja di situ, tahan di setengah halaman, terus saya ditingkatkan. Nanti sudah bagus cara menghafalnya, baru tingkatkan satu lembar lah atau satu halaman saja. Karena menghafal merojaannya yang susah, kerepotan nanti merojaannya. Makanya di situ ambil sedikit-sedikit, jangan sekalian. Walaupun bagus hafalannya, saya harus sarankan untuk ambil setengah halaman. Satu halaman. Kalau satu halaman berarti itu 10 lembar satu juz. Berarti dalam 20 hari kita sudah dapat satu juz. 10 hari sisa untuk 1 bulan itu fokus untuk murajaah. Begitu caranya. Jadi ketika sudah masuk pada ayat pertama, sudah masuk, baca 10 kali, 20 kali atau 30 kali, terus baca sambil melihat ya, baca supaya lisan itu bagus. Setelah itu tidak usah membaca, tidak usah melihat. 20 kali atau 30 kali juga untuk untuk menghafal tanpa melihat. Ya, sesekali melihat. Setelah itu mulai baru, walaupun memang ini metode yang lama, metode cara yang lama itu, tapi susah untuk hilangnya. Dia mungkin merekat nantinya. Cara-cara seperti ini. Ada juga cara-cara praktis yang saya lakukan lalu, ya tergantung dari siapa yang menghafalnya, yang mampu otaknya, cara memahaminya, cara berpikirnya, cara menghadirkan di dalam pikiran itu, di dalam hafalan itu tentunya berbeda ya. Jadi saya ajarkan cara yang memang agak lama tetapi mudah untuk lama untuk dihafal, tapi mudah lama juga untuk hilangnya. Ada juga yang cepat, yang langsung menghafal cepat hilangnya, seperti begitu. Jadi kita cari yang lama dihafalnya tapi lama juga hilangnya, itu yang kita harapkan, artinya mungkin dia.
Jadi baca terus-terus, setelah selesai dibaca tadi, yang pertama dibaca 20 kali sambil dilihat, setelah itu dibaca 20 kali atau 30 kali tanpa dilihat. Nah, setelah hafal ayat pertama, itu pindah ke ayat kedua, lupakan dulu ayat pertama. Artinya bukan lupa untuk lupa seterusnya, tidak ya. Fokus di ayat kedua maksudnya. Nah, setelah fokus ke ayat kedua, kemudian di situ baca lagi, lakukan seperti ayat pertama dilakukan. Lakukan pertama, dibaca terus, dilihat, setelah itu sudah mulai bagus di lisan, diucapkan di lisan dengan suara yang kuat, yang keras, agar orang bisa mendengarkan kesalahannya di mana, bisa mereka tegur kita, uruskan lagi. Kemudian di situ setelah itu tutup lagi, terus dilihat yang sudah dibaca, yang mau dihafal tadi. Nah, mulai lakukan hafalan sambil melihat, kalau ada yang keliru lihat. Setelah itu sudah terbiasa dan sudah hafal, setelah itu tutup, hafal. Sebelum masuk ke ayat ketiga, jangan lupa ulangi dulu 10 kali ayat 1 dan ayat kedua. Ya, ayat 1, ayat kedua ulangi 10 kali, hafal. Sampai mungkin sudah bagus, kemudian pindah ke ayat ketiga. Ayat 1 dan ayat 2 lupakan dulu, fokus ke ayat ketiga. Ya, ayat berikutnya fokus ke ayat yang ketiganya. Nah, di situ lakukan seperti ayat yang dilakukan ayat pertama dan ayat kedua. Baca di situ terus-terus, setelah itu mau 20 kali, 30 kali, agar lisan itu terbiasa. Kalau sudah terbiasa, itu akan mudah untuk diucapkan. Ya, karena orang ya, namanya kalau keseringan itu akan mudah ya, menjadi kebiasaan. Nah, setelah dihafal, kemudian sebelum masuk ke ayat keempat, lakukan lagi hafalan 10 atau 20 kali atau 15 kali ayat 1, 2, dan 3 digabungkan. Digabungkan ketiganya, dia baca 20 kali atau 30 kali. Nah, supaya mungkin ya. Karena para ulama mengatakan, ada kami kalau menghafal banyak yang memberikan motivasi. Kalau kami menghafal Al-Quran, kami tidak akan berpindah kecuali sampai kami menghafal sebagaimana kami menghafal surah Al-Fatihah. Berarti begitu banyak kali keseringan mereka ya, membaca. Mereka tidak berpindah ke ayat berikutnya kecuali ayat itu mereka sudah hafal sebagaimana mereka hafal surah Al-Fatihah. Bagaimana orang menghafal surah Al-Fatihah? Tentunya dia keseringan ya. Karena keseringan maka mudah di lisan. Maka itulah juga yang harus kita lakukan dalam menghafal Al-Quran. Jadi lakukan ayat keempat sebagaimana ayat ketiga, ke-1, ke-2, dan ke-3 ya. Nah, sebelum masuk ayat kelima, lakukan lagi hal yang sama. Baca 10 kali atau 20 kali dengan cara menghafal tanpa melihat. Itu ayat pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Serta ayat kelima. Lakukan seperti itu dan seterusnya. Sampai dipatok pada 1 halaman. Ya. Saya harapkan 1 halaman. Kenapa? Karena bisa kalau 1 lembar, tapi itu agak repot, agak keberatan untuk kita murajaah. Yang pikirnya murajaah, menghafal itu mudah, tapi menjaganya itu yang susah. Makanya diambil sedikit-sedikit supaya mudah di murajaah. Karena dalam 20 hari, kalau kita ambil 1 halaman, itu kita sudah dapatkan 1 juz. Yang 10 hari tersisa kita fokus untuk murajaah. Dan setelah itu, jangan ditinggalkan yang sudah selesai dihafal. Antum harus cari waktu, antum harus membuat jadwal untuk murajaah yang telah berlalu hafalan Anda. Hafalannya antum harus murajaah. Jangan dihafal, biarkan hafal, biarkan, tidak bisa. Minimal antum harus membacanya ketika sholat sunnah kah, itu usahakan dibaca. Nah, harus antum tetapkan waktu untuk murajaah. Oh, saya sudah hafal sudah sekian juz, ya saya harus di setiap hari itu saya harus murajaah. Ada jadwal-jadwal yang memang tidak bisa diganggu dan tidak bisa, dan engkau harus melarang orang untuk mengganggu antum. Khususkan waktunya antum, misalkan selesai di siang hari, selesai duhur, sampai 1 jam itu saya murajaah hafalan. Ya, murajaah hafalan di situ. Ya, setelah asar mungkin satu hari 2 kali atau 3 kali di dalam murajaah. Nah, kemudian itu yang hafalan yang sudah lama. Nah, sekarang hafalan yang tadi yang baru saja kita hafal, ya sudah 1 halaman, misalkan 1 halaman dengan urutan-urutan yang saya sudah ajarkan tadi, itu harus dibaca ketika misal sebelum zuhur atau salat duha. Itu di murajaah minimal dibaca 20 kali, baca biar lihat Al-Quran, tidak jadi masalah. Kemudian sebelum zuhur atau setelah zuhur mulai murajaah ulang hafalan itu, jangan dibiarkan ya. Murajaah selesai sudah mungkin sudah bagus itu, kemudian selesai asar lagi ulangi murajaah. Selesai maghrib menyetor, wajib untuk Anda menyetor
Tidak bisa Anda biarkan seperti begitu. Anda harus menyetor agar orang tahu di mana kesalahan Anda yang harus Anda memperbaikinya. Dan tidak bisa Anda menghafal kemudian tidak menyetornya, itu tidak bagus. Karena apa? Ada kesalahan-kesalahan, secerdas apapun, seteliti apapun yang kita lakukan, pasti akan ada kesalahan. Makanya di situ perlunya untuk ajak orang agar menyetor hafalanmu, sehingga Anda mudah untuk diketahui apa yang Anda salah. Jadi siapkan pensil agar Anda antum lingkari apa yang kesalahan di situ. Kesalahan penyebutannya, idghamnya, hurufnya, tajwidnya, harokatnya, itu perlu ya dipakai pensil supaya di situ fokus, oh ini kesalahan saya, sehingga bisa diperbaiki. Begitu cara-cara untuk metode menghafal. Ada juga orang yang mudah untuk menghafal Al-Quran, cuma duduk satu hal sedikit, itu beberapa menit sudah langsung menghafal. Ada juga yang langsung menghafal, baca satu kali langsung menghafal ya. Itu memang metode yang cepat orang menghafal tapi cepat hilang. Kenapa? Karena tidak terekam indah di dalam memori kita. Tetapi kalau cara yang saya ajarkan tadi, itu cara yang lama menghafal tapi lama juga hilangnya, artinya mungkin di dalam memori kita, sehingga betul itu di dalam memorinya kita. Nah, kemudian di sini saya ingatkan bahwa ketika hati Anda bertentangan dengan Al-Quran saat Anda menghafal, itu susah masuknya, maka saya ingatkan, tinggalkan Al-Quran itu. Cari aktivitas lain, baca buku atau bermain olahraga lah, atau pergi cerita-cerita dengan teman-teman, gabung. Karena kapan antum memaksakan diri untuk menghafal dalam keadaan hati Anda bertolak dengan Al-Quran, lagi tidak enak, lagi tidak mood, Anda paksa untuk menghafal, maka yang terjadi adalah antum akan stres. Antum akan menjadi kebencian kepada Al-Quran. Itu syaitan akan masuk di situ. Makanya para ulama menasihati untuk tinggalkan Al-Quran itu, carilah aktivitas yang lain untuk menyejukkan hati supaya segar lagi. Setelah itu baru datang menghafal. Kalau masih bertentangan juga hati, masih susah untuk masuk hafalan, berwudulah kemudian sholat 2 rakaat. Setelah itu kalau kemudian selesai sholat, mintalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala kembalikan kemudahan antum untuk menghafal Al-Quran. Begitu lakukanlah hal-hal yang jika antum memiliki hal yang bertentangan hati antum dengan Al-Quran, maka tinggalkanlah Al-Quran. Cari aktivitas lain yang menyejukkan hati antum, ya. Karena orang menghafal Al-Quran itu sesuai dengan mood hatinya. Saya juga pernah jamaah ya. Saya alhamdulillah saat itu ketika dari awal saya memulai menghafal, dari susah kemudian meningkat dan jadi mudah. Dalam satu halaman itu hanya duduk kurang lebih 7-10 menit. Ya, kita bisa menghafalnya. Saya bisa menghafal itu halamannya itu yang datarinya dari 1 jam 2 jam, dari 2 jam turun ke 1 jam untuk menghafal beberapa baris saja. 3 baris itu mungkin saya dudukkan hampir 2 jam. Ya, alhamdulillah dengan perlahan-lahan, dengan keseringan melatih, alhamdulillah bisa. Nah, di situ setelah itu saya juga pernah mengalaminya, walaupun hanya kurang lebih 7-10 menit kita sudah bisa menghafal satu halaman. Iya, yang saya sudah lakukan itu 1 halaman saya bisa menghafalnya ya. Tapi pernah juga banyak sekali ya saya mengalami kendala-kendala dalam menghafal Al-Quran. Makanya dalam 1 ayat itu susah saya menghafal. Padahal dalam beberapa waktu itu kalau saya menghafal cuma duduk berapa menit saja sudah dapat 1 halaman. Tapi itu Masya Allah sudah lewat 10 menit belum hafal juga 1 ayat. Dalam keadaan hati saya galau ya, kenapa saya tidak bisa hafal seperti ini, kenapa saya tidak bisa hafal. Jadi istighfar, apa dosa yang dilakukan, susah menghafalkan apa yang saya. Makanya ketika itu saya pun bertanya kepada Ustaz, kenapa saya kadang itu susah menghafal Al-Quran, 1 ayat susah banget saya menghafalnya ya. Ustazku mengatakan, tinggalkan saja Al-Quran ya, karena hati Anda lagi bertolak dengan Al-Quran. Ya, cari pekerjaan-pekerjaan yang lain yang lebih memudahkan antum agar hati antum kembali lagi. Nah, di situ saya kadang kalau sudah menghafal, setelah saya menghafal tidak bisa saya keluar dari kamar waktu di pesantren, saya keluar cerita-cerita dengan teman-teman atau lihat pemandangan. Setelah itu masuk lagi. Dan saya memang hukumi diri saya saat itu. Kalau saya tidak akan keluar dari kamar kecuali saya sudah hafal 1 halaman. Ada orang pokoknya saya sudah tulis tidak bisa mengganggu saya di jam-jam sekian, tidak bisa, karena saya fokus menghafal. Tidak ada yang bisa mengganggu saat itu.
Jadi saya harus satu halaman, kalau tidak selesai saya tidak bisa keluar. Dan kapan saya galau, saya tidak mampu hati saya untuk menghafal Al-Quran, susah, saya keluar saja, keluar untuk cari suasana yang baru. Setelah itu masuk lagi tes menghafal. Kalau memang masih tidak bisa, saya keluar lagi, cari teman-teman cerita, atau pergi di warung, cerita-cerita sudah kurang lebih 15 menit atau 20 menit, saya masuk lagi. Karena setiap hari harus target, ada hafalan satu halaman, itu harus. Tidak bisa putus-putus. Kalau sudah tetapkan satu halaman, maka satu halaman tiap harinya. Kalau setengah halaman, maka setengah halaman setiap harinya. Kalau 3 ayat setiap harinya, itu wajib. Ya, jadi harus bikin patokan seperti begitu, dan hukumi diri saya. Saya kalau dulu saya tidak bisa menghafal satu halaman, saya hukumi diri saya tidak bisa keluar dari kamar. Nah, setelah itu saya karena susah juga saya menghafal, sudah pergi ke warung, balik lagi kurang lebih 20 menit, balik lagi masih susah menghafal, saya tutup Al-Quran, biarkan nanti besok lagi baru saya menghafal. Atau mungkin nanti malam saya cari suasana yang lebih menyenangkan. Saya tinggalkan Al-Quran, saya pergi berolahraga. Setelah olahraga mandi segar, saya mulai menghafal. Alhamdulillah setelah itu sudah lega, ya menghafal mudah lagi seperti mana biasanya. Nah, seperti begitu. Sahabat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang menghafal Al-Quran itu banyak godaannya syaitan, terutama ya syaitan dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Yang paling susah dari kalangan manusia. Masih asik-asik menghafal, teman main bola di samping, masih menghafal teman bermain di sana, masih asik-asik menghafal, teman-teman cerita-cerita. Wah, cerita lagi yang kita dengar cerita-cerita yang menarik, ya sangat sulit. Makanya banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya lebih difokuskan untuk menghafal. Jadi sahabat yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti sahabat praktekkan, insya Allah bermanfaat bagi teman-teman, bagi antum semuanya bermanfaat, sedikit lebih banyak, sedikit demi sedikit itu insya Allah akan bermanfaat. Dan jangan lupa dibaca kemudian di setiap saatnya ya. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada sepatah kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan dari kami. Jika antum suka, jangan lupa like dan jangan lupa pula subscribe video kami serta aktifkan lonceng notifikasinya. Syukran, jazakumullahu khairan.